Menjadi seorang vlogger memang membutuhkan tempat yang indah, unik, langka yang akan menarik perhatian para penontonnya. Seperti yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang menelusuri tempat yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Tempat seperti apa? Halo para pecinta film, selamat datang di konten storyline, inilah The Deep House. Scene dibuka dengan memperkenalkan sepasang kekasih yang merupakan vlogger bernama Tina dan Ben. Mereka mengeksplor sebuah gedung tua yang terbengkalai yang merupakan sanatorium atau rumah sakit dulunya. Ben selalu ingin mengeksplor tempat-tempat yang langka demi mendapatkan penonton yang banyak. Lalu scene berpindah, Tina dan Ben bersiap untuk travel ke Prancis demi konten yang mereka inginkan, di mana Ben mendapatkan informasi untuk mengunjungi salah satu tempat yang bagus di Prancis. Mereka pun pergi. Namun setibanya di Prancis, mereka sedikit kecewa karena tempat yang mereka datangi ternyata ramai pengunjung. Ini fine-fine aja sih buat Tina, karena mungkin mereka bisa melakukan hal-hal yang menarik di sana. Namun Ben tidak puas dengan itu. Dia lebih ingin mengunjungi tempat yang sepi yang jarang diketahui banyak orang agar kontennya bisa menarik perhatian para penonton. Akhirnya dia berbicara kepada orang di sana yang bernama Pierre. Ben mengatakan bahwa Pierre mengetahui satu tempat di dasar danau yang terisolasi, artinya tidak ada orang yang pernah mengunjunginya ke sana. Namun akses menuju tempat itu cukup jauh dan tidak bisa dilalui mobil. Demi konten, akhirnya Ben mengajak Tina dan mereka pergi ke sana bersama Pierre. Di perjalanan, kita sedikit mengenal lebih dalam ya. Jadi Ben ini merupakan orang yang sangat menyukai sejarah. Nah, Tina, sejak bersama Ben, mereka sering mengunjungi tempat-tempat bersejarah, lalu mereka mencoba untuk menjadikan kunjungan-kunjungan yang mereka lakukan menjadi sebuah konten, yang akhirnya bisa menghasilkan uang untuk mereka. Nah, Pierre sendiri merupakan orang asli Perancis yang mengetahui seluk-beluk dari danau yang sempat mereka kunjungi, sampai ke danau rahasia yang dijelaskan kepada Ben. Di mana danau rahasia ini menurut Pierre tidak ada di map. Singkat cerita, mereka harus melakukan perjalanan jalan kaki menyusuri hutan selama beberapa mil. Tak ada yang aneh, perjalanan jauh mereka terbayar ketika mereka sampai pada satu danau yang sangat kosong, indah dan sesuai dengan apa yang Ben harapkan. Ben dan Tina pun bersiap-siap dengan peralatan menyelam mereka, karena mereka akan menyelam ke dasar laut untuk mencari tempat yang dimaksud oleh Pierre. Sementara Pierre hanya sampai ke danau saja. Alat diving yang lengkap disertai dengan kamera beserta drone yang Ben miliki, mereka siap untuk menyelam dengan batas waktu 1 jam untuk oksigen yang mereka miliki. Ben menjanjikan bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Setelah mereka mengeksplor sebentar, mereka akan kembali lagi. Mereka pun mulai menyelam. Demi membuat suasana lebih asyik, karena ini direkam oleh Ben, Ben pun menyalakan musik. Singkat cerita, mereka tiba di dasar danau dan mereka menemukan sebuah bangunan yang sepertinya telah lama terendam di sana, dengan bertuliskan Montaignac. Namun ternyata tak hanya bangunan itu. Ada bangunan lain yang ini menjadikan tempat di sana merupakan sebuah rumah yang besar. Mereka mencoba mencari jalan untuk memasuki rumah tersebut, karena terbilang cukup sulit dengan jendela yang telah dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan dengan akar yang kuat dan rapat, menghalangi mereka masuk ke sana. Namun mereka menemukan satu jendela tanpa ada penghalang, dan dengan mudahnya dibuka oleh Ben, dibarengi dengan seekor ikan yang keluar dari sana mengagetkan mereka. Mereka pun masuk ke dalam, melihat-lihat seisi rumah tersebut. Rumah di dasar laut ini sebenarnya kayak gak masuk akal gitu deh. Barang-barang di sana tuh kayak masih pada baru dan kayak bukan barang yang udah membusuk, seperti alat-alat rekam yang mereka temui di salah satu kamar di dalam rumah itu. Lalu hiasan serta lukisan yang masih bisa dibilang utuh untuk sebutan terendam bertahun-tahun lamanya. Jadi kayak ada yang gak beres di rumah itu. Sampai saat mereka mengeksplor lebih dalam, di satu ruangan, Ben melihat bayangan manusia di balik tirai. Namun saat dibuka, ternyata gak ada orang sama sekali. Oke lah, ini kayak pemanasannya ya. Gak sampai situ, saat mereka mengeksplor pun mereka mendapati ada sesuatu yang bergerak di mana ini terdeteksi oleh drone. Namun tetap gak ada apa-apa. Rasa penasaran Ben membuat ia ingin lebih mengeksplor lagi tempat tersebut, karena ini dilakukan agar dia mempunyai konten yang belum pernah orang lain miliki. Kembali mengeksplor, seperti rumah pada umumnya yang ditinggal gitu aja, banyak benda-benda yang masih berada di dalam rumah itu. Ben dan Tina menemukan potret sebuah keluarga yang berjumlah 4 orang. Juga, ia menemukan poster orang-orang hilang di dinding. Ini masih menjadi pertanyaan rumah macam apa yang mereka kunjungi. Tiba di basement, mereka menemukan patung Yesus yang di baliknya ada sebuah pintu. Mereka mencoba melepas patung itu dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Tak diduga, mereka menemukan 2 mayat yang ini masih utuh loh.
hanya tergantung dengan kepala dipakein sebuah alat, di mana alat ini katanya alat untuk menghukum seseorang. Eksplorasi di sana menjadi akhir dari rasa penasaran mereka. Tina udah mulai ketakutan dan mengajak Ben untuk menyudahi eksplornya. Namun Ben ingin sedikit melihat-lihat ke sekitar mayat itu, di mana mayat itu tergantung di atas sebuah lambang-lambang pentagram, yang mana menurut Ben itu merupakan simbolis pemuja setan. Udah mulai misterius banget. Mereka pun mencoba kembali ke atas untuk menyudahi eksplorasinya. Namun setibanya di atas, jendela tempat masuk mereka tiba-tiba sekarang terhalang oleh tembok. Dan ini membuat Tina ketakutan banget. Udah pesimis banget dia gak bisa keluar dari sana. Tapi Ben mencoba menenangkan Tina karena kepanikan dia akan membuat oksigen terkuras banyak dengan cara dia bernapas seperti itu. Dengan sisa oksigen yang Tina miliki sekarang adalah 44%. Tina pun berhasil ditenangkan, namun kembali panik ketika dia tiba-tiba melihat ada sosok di balik Ben. Namun sayangnya Ben gak ngelihat itu. Mereka akhirnya mencoba mencari jalan keluar lain, namun gak ada yang bisa mereka temukan sama sekali. Hingga Tina melihat lagi ikan yang waktu itu keluar saat Ben membuka jendela untuk mereka masuk. Nah, ini berarti ikan itu masuk melalui jalan lain kan? Akhirnya Tina dan Ben pun mengikuti ikan itu. Namun ternyata ikan itu menuju basement di mana mereka menemukan dua mayat tadi. Tina melihat ada celah untuk keluar, namun untuk ukuran Tina dan Ben itu sangat kecil. Tina lalu melihat ke atas mayat di sana, mencoba membuka penutup yang menghalangi. Namun saat melihat ke bawah, Tina mendapati dua mayat tadi hilang di sana. Tina panik dan dia malah terjerat oleh rantai-rantai di sana sampai salah satunya melukai kakinya. Dia mencoba berteriak memanggil Ben meminta tolong namun tak ada jawaban. Setelah berusaha untuk lepas dari rantai-rantai itu, Ben pun datang menolongnya. Tina seperti berhalusinasi gitu nih. Karena pada saat Tina bilang bahwa mayatnya hilang, Ben dan Tina di sana melihat mayatnya masih ada, masih utuh, seperti pertama kali mereka menemukannya. Ben yang mendengar pernyataan Tina seperti itu, ia mencoba melihat-lihat lagi ke sekitar mayat dan mencoba melepas alat yang dipakaikan di dua mayat itu. Dan ternyata mayat itu adalah orang yang berada di potret keluarga yang sempat mereka lihat di ruangan atas. Tiba-tiba mata mayat itu terbuka dan mereka bergerak. Tina dan Ben yang kaget ketakutan mencoba pergi dari sana, namun dua mayat tadi terus mengejarnya. Sampai akhirnya mereka berhasil lepas dari kejaran mayat tadi. Mereka lalu mencoba keluar melalui cerobong asap. Namun di tengah-tengah mereka kayak tertimpa reruntuhan gitu dan ini menghentikan mereka. Singkat cerita mereka ini tidak sadarkan diri. Namun saat mereka tersadar, mereka terbangun di tempat yang berbeda. Ben terbangun sendirian di salah satu ruangan di sana, sementara Tina terbangun di tempat cerobong asap tadi. Mereka saling memanggil satu sama lain namun tak ada jawaban. Tina tiba-tiba dikagetkan ketika melihat mayat lelaki yang ia lihat di basement yang mengejar mereka. Tina mencoba melarikan diri dari mayat itu. Sementara di ruangan lain, Ben melihat-lihat seisi ruangan itu dan ia menemukan foto silsilah keluarga di dinding, di mana ternyata Pierre adalah anak dari Montagnac, di mana Montagnac ini adalah mayat pria yang mereka lihat di basement. Ben lalu melihat ada seseorang yang masuk ke ruangan itu. Udah jelas hantu dong, kan gak pakai alat diving dia. Ben mencoba sembunyi, namun dia terkecoh atau tergocek. Ketika melihat ke sisi lain, ada hantu yang menjamscarekan dia dan mencoba meraih Ben. Berpindah pada Tina yang berhasil lolos dari mayat Montagnac tadi. Tina tiba di ruangan di mana Ben berada, namun di sini Ben udah mulai bersikap aneh. Tatapannya kosong, dia kayak kesurupan gitu. Sampai pada saat Ben mengatakan bahwa Tina akan mati lebih dulu dilihat dari kadar oksigen yang tersisa, di mana Tina memiliki sisa oksigen 8% dan Ben 12%. Tina mulai menyadari keanehan yang terjadi pada Ben. Ben lalu menuntun Tina ke suatu tempat, di mana Tina pikir itu merupakan jalan keluar lain. Namun ternyata Ben memang kerasukan nih, dan dia menuntun ke ruangan yang kayak ruang nonton gitu. Ben pun mengatakan bahwa ini adalah tempat mereka untuk selamanya. Tempat Tina dan Ben akan diam di sana selamanya. Lalu tiba-tiba layar di sana menampilkan sebuah rekaman video, di mana Pierre saat muda terlihat diajari cara membedah tubuh oleh ayahnya, si Montagnac. Nah, jadi orang tua Pierre merupakan pemuja setan. Mereka selalu mencari anak kecil untuk dijadikan persembahan kepada setan. Nah, di satu waktu, ada warga yang mengetahui apa yang dilakukan keluarga Montagnac, dan mereka yang marah membunuh Montagnac bersama istri dan anak wanitanya, sementara Pierre berhasil meloloskan diri. Sampai pada akhirnya, Montagnac dan istrinya digantung di tempat yang mereka temui di basement. Dan itu berlangsung berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya sekarang mereka ditemukan oleh Ben dan Tina. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita dari balik layar itu.
Dan ini adalah anak dari Montaignac beserta istrinya. Ben di sini jadi kayak ngikutin hantu cewek itu. Dia terus mengajak Tina untuk ikut bersama mereka. Namun karena Tina yakin bahwa Ben ini kerasukan, dia berusaha keluar sendiri dengan sisa oksigen 2% lagi. Saat Tina menemukan jalan keluar, Ben sempat menghalanginya, diikuti dengan mayat-mayat di belakangnya. Lalu saat Tina mencoba melukai Ben, Ben sempat sadarkan diri. Namun salah satu mayat di sana menusuk Ben sampai mati. Akhirnya Tina pun pergi ke atas melarikan diri. Sempat dihalang oleh mayat-mayat di bawah, namun ia berhasil lepas dan berhasil keluar dari rumah itu. Ia melepas alat-alat oksigen yang dipakai karena telah habis dan berusaha untuk menuju ke permukaan laut. Namun, si cantik ini kehabisan nafas saat hendak menuju permukaan. Karena jarak dari rumah dasar laut tadi menuju permukaan laut cukup jauh. Akhirnya Tina pun tenggelam dan mati sebelum menuju ke permukaan. Film pun berakhir. Ini film unik sih. Aku kira si Tina bakal selamat dengan pengalaman yang gak akan dilupakannya, walaupun harus kehilangan kekasihnya si Ben. Kesel sih, ternyata Tina malah mati juga endingnya. Dan ini menurut saya ending yang epic lah. Mati saat udah deket menuju permukaan laut. Itulah alur cerita The Deep House. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama videonya. Subscribe juga channel ini sebagai bentuk support kalian dan biar gak ketinggalan konten storyline yang akan datang. Thanks for watching. Sampai jumpa di storyline berikutnya.